aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Shalom, selamat pagi saudara. Sekarang adalah hari libur. Saudara-saudara sebangsa setanah air kita sedang bersuka cita merayakan hari Idul Fitri. Karena itu mari kita ucapkan selamat Idul Fitri bagi yang merayakan. Biarlah sukacita kebahagiaan meliputi mereka semuanya. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucapkan syukur untuk hari yang indah di hari ini. Mari berfirmanlah dan kami siap untuk menerima dan melakukan apa yang Kau perintahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tema renungan pagi ini yaitu Engkau besertaku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 ini sangat terkenal sekali. Nah, ada gula, ada semut. Demikian bunyi pepatah. Dalam pergaulan, pepatah ini menjadi nyata. Sebab orang yang memiliki banyak gula, yaitu orang kaya, baik hati, berkuasa, populer, sukses, rupawan, dan lain sebagainya, maka banyak orang yang berbondong-bondong mendekatinya. Seperti semut, tujuannya tidak lain adalah untuk ikut menikmati manisnya gula tersebut. Nah saudara, tetapi apa yang terjadi? Ketika gulanya itu meleleh, kemudian menipis dan habis, apa yang terjadi? Berangsur-angsur orang meninggalkan dia. Dan dia tinggal sendiri, tidak ada kawannya lagi. Wah, kejam kan saudara-saudara? Nah itulah kehidupan di dunia ini. Saudaraku yang kekasih, bagi manusia melakukan hal itu. Namun bagaimana dengan hubungan kita manusia dengan Tuhan? Ada orang yang berkata, oh kebanyakan orang lebih dekat kepada Tuhan jika mereka diberkati, dilimpahi, dipulihkan, disembuhkan, menerima mujizat, ditolong, dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang berkata sebaliknya. Orang biasanya lebih mendekat kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh hati menyerahkan hidupnya jika ia sedang menghadapi masalah dan hidupnya terpuruk. Nah, bagaimana menurut saudara? Mana yang benar, saudara-saudara? Nah, memang tergantung pada orangnya masing-masing. Ketika kita membaca Mazmur 23 ini sangat menarik, saudara. Pada ayat yang pertama dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Istilah Tuhan ditulis dengan T besar, U besar, H besar, A besar, N besar. Nah kenapa saudara? Karena ini dasar janji Tuhan. Sementara kita tinggal di bumi ini, maka Tuhan adalah gembala kita yang memelihara, yang mencukupkan semua apa yang kita butuhkan, saudara-saudara. Nah, tetapi saudara-saudara, ketika sampai pada ayat terakhir, ayat yang ke-6, saudara-saudara, maka itu istilah Tuhan diulangi lagi. Ya, dikatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya, istilah Tuhan dengan T besar, U besar, H besar, A besar, N besar diulangi lagi. Maksudnya apa? Yaitu pemeliharaan Tuhan, penggembalaan Tuhan kepada kita
itu adalah dalam perjalanan kita hidup di muka bumi ini sampai nanti kita tiba dalam rumah Tuhan sepanjang masa, yaitu dalam keadaan kekal selama-lamanya. Jadi pemeliharaan Tuhan itu bukannya 1-2 hari, tetapi sepanjang kita hidup sampai kita masuk ke dalam rumah Tuhan. Ini janji yang mulia yang harus kita aminkan sehingga kita bisa ikut Tuhan dengan setia sampai napas yang terakhir. Nah begitu saudara. Sedangkan di dalam ayat 2, 3, 4 dan selanjutnya itu kata Tuhan diganti dengan istilah engkau. Ya. Nah artinya apa? Ini berkat yang kita alami sehari-hari saudara-saudara. Tetapi hidup kita karena disertai Tuhan, diberkati Tuhan, maka kita semakin dekat dengan Dia. Sehingga istilah engkau akan kembali dengan istilah T besar, U besar, H besar, A besar, N besar. Kita merasakan bahwa penyertaan dan pemeliharaan Tuhan itu betul-betul nyata sampai kita masuk di dalam kekekalan di surga. Nah saudaraku, itu sebabnya saudaraku, kita harus lebih dekat dengan Tuhan, lebih cinta kepada Tuhan. Sampai napas yang terakhir kita terus cinta kepada Tuhan. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya mari kita serahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Menikmati berkat-berkat dan penyertaannya itu sangat nyata sekali. Tetapi jangan hanya menikmati berkat-berkat saja, tetapi saudara harus betul-betul cinta Tuhan dengan segenap hatimu dan dengan segenap kekuatanmu. Engkau harus ikut serta melayani Tuhan, memberitakan kabar kebaikan Tuhan kepada orang yang belum selamat, sehingga mereka akhirnya diselamatkan. Saya tutup dengan kalimat ini saudara, mari setialah ikut Tuhan sampai napas yang terakhir. Saat melewati lembah kekelaman, Tuhan malah lebih dekat dengan kita. Amin. Kita satu dalam doa. Segala pujian dan hormat bagi kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Tuhan menyertai kami khususnya di hari libur ini. Kemana kami pergi dan berada, Tuhan beserta dengan kami. Baik kami yang pergi keluar kota, keluar pulau, keluar negeri, Tuhan akan memimpin, menjaga, lindungi dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Saudaraku, selamat pagi dan tetap semangat. Mari kita terus hidup di dalam kebahagiaan mengiring Tuhan. Amin.